Pertama, bahwa Undang-Undang Independensi Bank Indonesia itu sangat kuat. Kedua, saya melewati semua proses yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang itu. Singkatnya, saya menekankan bahwa sinergi fiskal dan moneter itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi ke depan dan sangat bisa karena kondisi ekonomi kita sedang baik dan moneter dan fiskal memang sudah bekerja sama selama ini. Pak, tadi salah satu pemaparan Bapak adalah sinergi yang lebih erat terkait dengan otoritas fiskal, Pak. Salah satu aspeknya itu adalah pembiayaan APBN. Apakah memang ke depannya mungkin apakah ada rencana penambahan porsi pembelian SBN di pasar sekunder seperti yang biasa dilakukan oleh BI gitu, Pak? Itu adalah sesuatu yang sedang yang terus berlangsung ya, itu apakah ada dan tidaknya saya rasa itu berdasarkan keperluan. Pak, maksudnya tadi bedanya antara sinergi fiskal moneter sama beda sama burden sharing itu contoh nyatanya gimana sih, Pak? Kalau burden sharing kan selama waktu itu di pandemi, intinya burden sharing itu sharing dari cost biaya gitu. Kalau yang sekarang saya katakan tadi adalah sinergi untuk pertumbuhan ekonomi. Ini beda, konteksnya juga beda. Yang satu waktu itu saya nggak menyatakan bahwa sebelumnya salah, yang sebelumnya itu sangat diperlukan karena masa COVID tadi. Cuman saat ini targetnya lain, targetnya adalah pertumbuhan ekonomi, makanya antara likuiditas dan penurunan suku likuiditas dari Kemenq waktu itu menopang BI rate yang terus Jadi burden sharing nggak bakal dilanjutin, Pak? Kenapa? Burden sharing nggak bakal dilanjutin? Burden sharing kan sudah suatu konsep yang masa lalu. Jadi nggak dilanjutin, Pak ya? Pak Thomas tadi disebut soal pengunduran dirinya per 31 Desember tahun ini. Kayaknya Pak Thomas kalau klarifikasi tahun ini atau 2025 ya? 2025 Maret saya sudah tidak menjadi bendahara umum. Sebelumnya saya bendahara umum Gerindra 17 tahun. Ya. Di bulan Maret tahun lalu saya tidak menjadi bendahara umum lagi. Nah, tanggal 31 Desember tahun lalu itu saya keluar dari keanggotaan Gerindra. Pak, dari generasi muda, Pak, izin Pak, bagaimana Bapak meyakinkan kami khusus generasi muda bahwa independensi Bank Indonesia ke depan tetap terjaga karena mengingat bahwa sebelumnya itu merupakan dari Partai Golkar. Semua pertama bahwa Undang-Undang Independensi Bank Indonesia itu sangat kuat. Kedua, saya melewati semua proses yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang itu. Ya. Pak, tadi kan pengundurannya kan sejak 31 Desember 2025, Pak. Apakah memang sejak saat itu, apakah sudah ada rencana? Saya sudah mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Oke, terima kasih. Sampai kita ketemu. Terima kasih. Optimis. Di sini saya ingin menjelaskan ke Ibu dan Bapak sekalian kira-kira seperti apa pathway atau alur tersebut dari segi sinergi kebijakan. Ini juga kemandangkan di Komisi 11, cuman saya hanya ingin memberikan beberapa slide untuk memberi gambaran tinggi. Ini bisa dilihat dari World Trade Uncertainty Index. Menurut IMF, proyeksi IMF, perdagangan global masih terbatas, namun ekonomi saat ini, tapi bahwa inflasi mengalami tren penurunan. Ketiga, kita tercatat 5,04%, inflasi kita sangat terkendali di 2,9%. Sebenarnya kalau dikeluarkan emas itu di angka sekitar 1,5%, dan aktivitas manufaktur Indonesia tetap ekspansif. Sektor keuangan, inflasi kita yang sangat rendah, dan ini kalau kita ambil kalau emas dikeluarkan, inflasi kita di 1,46%. Ini adalah core inflation, inflasi, yaitu governance kebijakan yang kuat dan kredibel, resiliensi sistem keuangan, moneter dan sektor keuangan, dan yang terakhir adalah keberlanjutan BI dari tahun 99 maupun undang-undang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tadi.
secara adaptif dan agile. Agile itu lincah lah mungkin istilahnya. Saya namakan strategi ini di sini juga, tapi saya ingin menekankan bahwa tema-tema tersebut tetap dipertahankan, di mana BI tetap independen. Apa yang harus dilakukan ke situ? Disinilah saya rasa dasar dari pandangan saya, harus inklusif dan harus berkelanjutan. Caranya adalah dengan dan akhirnya membantu semua sektor lain, yaitu sektor. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di